Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Mila Hamid Ibrahim dari Universitas Kristen atau Wacana Kupang, program studi pendidikan biologi semester 4. Video ini saya buat sebagai pemenuhan tugas taksonomi hewan, di mana saya akan menjelaskan tentang obelia, mulai dari pengertian, ciri-ciri, jenis, klasifikasi, reproduksi, hingga siklus hidup dari para obelia. Untuk itu, kita akan pelajari lebih lanjut pada slide berikut. Nah, apa itu obelia? Secara morfologi, bentuk daripada obelia ini seperti tumbuhan. Namun, obelia ini merupakan hewan yang ukurannya kecil yang hidup di perairan yang membentuk seperti pohon. Nah, kenapa obelia ini termasuk dalam hewan? Padahal secara morfologi atau bentuknya itu seperti tumbuhan. Jadi, obelia ini merupakan organisme multiseluler, yaitu tidak mempunyai dinding sel. Sedangkan kalau pada tumbuhan itu mempunyai dinding sel. Berikutnya ada ciri-ciri dari obelia. Nah, ciri-ciri yang pertama dari obelia yaitu bentuknya mirip seperti batang bercabang. Yang kedua, obelia itu merupakan koloni polip di mana hidupnya itu melekat pada organisme lain seperti pada rumput laut, terumbu karang, dan juga pada bebatuan yang berada di perairan. Nah, polip vegetatif mempunyai hidroteka, sedangkan pada polip reproduksi mempunyai selaput gonoteka. Pada umumnya, obelia ini hidup di perairan, namun kebanyakan hidupnya itu di laut. Kemudian, dari obelia ini mengalami fase medusa, di mana polip reproduktif membentuk tunas medusa dan kemudian tunas medusa lepas dan tumbuh menjadi medusa dewasa yang mampu membentuk sperma dan juga ovum. Nantinya akan saya jelaskan pada reproduksi daripada obelia. Berikutnya ada klasifikasi dari obelia. Nah, obelia ini termasuk dalam kingdom Animalia karena merupakan hewan yang memiliki sel kompleks, di mana organismenya itu eukariotik yang multiseluler, artinya yang tidak memiliki dinding sel. Kemudian filum daripada obelia ini yaitu Cnidaria karena memiliki tentakel yang berfungsi untuk menangkap organisme yang menjadi makanannya. Kemudian kelas daripada obelia yaitu Hidozoa karena hidupnya berkoloni yang hidupnya itu di laut. Kemudian ordo daripada obelia yaitu Leptothecata, yaitu koloninya didirikan dari koloni yang bercabang-cabang. Kemudian familinya itu Campanularidia, yaitu terdapat ruang gastrovakuler sebagai alat pencernaannya yang berupa seperti rongga, hingga pada genusnya yaitu obelia. Setelah penentuan genus, tentunya ada spesies atau jenis-jenis daripada obelia itu sendiri. Yang saya tampilkan di sini ada 4 jenis obelia. Nah, gambar yang pertama yaitu Obelia dichotoma. Gambar yang kedua merupakan Obelia bidentata. Gambar yang ketiga merupakan Obelia geniculata. Dan yang terakhir merupakan Obelia longissima. Itu merupakan jenis-jenis atau spesies dari para obelia. Unik tentunya kan teman-teman. Berikutnya merupakan tahapan reproduksi dari obelia. Nah, obelia ini berkembang secara generatif dengan membentuk struktur yang menghasilkan gamet atau medusa yang dihasilkan oleh polip reproduktif. Nah, medusa yang menghasilkan sperma merupakan medusa jantan, sedangkan medusa yang menghasilkan ovum merupakan medusa betina. Nah, pada obelia pembuahannya itu terjadi tidak di dalam daripada induknya tetapi di luar daripada induknya atau secara eksternal. Nah, ketika sel telur ini bertemu dengan sperma, maka akan terjadi pembuahan yang menghasilkan zigot. Nah, zigot ini akan mengalami pembelahan beberapa kali dan akhirnya menjadi planula atau larva bersilia, di mana planula dapat berpindah, berenang, atau bergerak menggunakan selia atau rambut getar, yang pada akhirnya planula ini secara bertahap akan menjadi polip atau obelia baru. Yang terakhir adalah siklus hidup daripada obelia. Pada obelia terdapat polip reproduktif dan polip vegetatif, di mana polip reproduktif ini terdapat tunas medusa yang mampu menghasilkan sel gamet yaitu sel telur dan juga sel sperma yang akan mengalami pembelahan sel yaitu meiosis, yang berikutnya mengalami fertilisasi atau pembuahan yang menghasilkan zigot. Nah, pada tahapannya zigot ini akan berkembang menjadi planula atau koloni muda
muda yang disebut dengan larva bersilia, yaitu bergerak, berpindah, maupun berenang menggunakan silia atau rambut getar. Kemudian, dari pelanula muda ini akan berkembang lagi menjadi pelanula yang dewasa atau koloni dewasa yang mampu untuk melakukan reproduksi secara aseksual. Begitulah tahapan daripada siklus hidup Lobelia. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat dan shalom.